Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Oke, di sini seperti janji saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari part yang istilahnya membuat motor itu selalu pasti dirubah atau dimodifikasi. Jujur saya ini cara buatnya sekarang biar cepat aja lah. Soalnya sekarang ngupload itu sangat lama, luar biasa lamanya. Uh, Sulit sekali mengupload ke YouTube itu, terkadang sudah sampai 98 atau 98 itu bisa gagal gitu, sudah kayak sakit tapi nggak berdarah, sakit banget, udah nungguin sampai hampir 4 jam gitu loh, atau sampai 3 jam, nggak tahunya gagal dari mulai lagi. Makanya dari itu saya mengajak agar channel ini semakin berkembang, semakin tembus lah istilahnya. Saya mohon dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe, komen, like, and share ya, supaya saya lebih semangat lagi ke depannya. Memang kemarin-kemarin saya jarang upload karena saya juga punya channel lain. Channel saya banyak, sebenarnya channel ada 5, cuman dulu sudah ada yang dimonet diambil orang. Sekarang saya tinggalan 3 channel aja. Cuman semua dari awal nggak masalah, lebih baik mencoba daripada nggak sama sekali. Lebih baik kita bergerak daripada kita putus asa lah. Oke. Dalam membuat motor misalnya seperti begini, Bang, lokenasnya bisa pakai templar RRA enggak, atau rocker arm, atau pakai ya rocker arm misalnya. Ada yang begitu ya. Saya bilang lokenas peruntukannya masing-masing, ada yang untuk konvensional, ada yang untuk khusus RRA gitu, jadi profilnya itu berbeda gitu. Kalau ditanya ya lokenas abang bisa enggak, ya aneh bilang sih sebenarnya, kalau aneh mau bilang kasar banget nggak bisa, soalnya ntar rusak jatuhnya karena profil beda. Terus pertanyaan ada lagi, Bang, abang jual head klep lebar, kalau pakai head abang itu cc bisa nambah berapa? Di sini jujur awal saya sampai astagfirullahaladzim, tapi saya mikir oh iya mungkin dia nggak tahu gitu. Sebenarnya kalau head itu mau ganti klep lebar selebar apa juga itu klepnya, tetap buat untuk motor 4 tak atau 2 tak itu kan cc itu nggak nambah gitu. Karena head itu tugasnya itu si klep lebar ini, dia juga bertanya kenapa klep dilebarin. Nah itu nanti saya bahas lagi, itu mungkin di pertemuan ketiga dah, di edisi part racing atau part standar racing atau part akal-akalan apa salah. Kenapa misalnya klep dibesarkan? Karena si seher udah membesar dan stroke mungkin sudah naik gitu. Ya nggak mungkin juga kan misalnya klepnya tetap kecil. Masa orang sudah gemuk gede ibaratnya tapi tetap dikasih makan porsinya sekian gitu, sepiring kecil, kan nggak mungkin banget gitu. Makanya harus penyesuaian, makanya klepnya dibesarkan. Dan pertanyaan juga ada juga, apa keunggulan karbu gede? Sama, sekarang bisa mengambil kesimpulan gitu loh bos. Jadi karena seher udah besar, stroke juga udah tinggi gitu, jadi istilahnya kita sebutnya cc nya kan bertambah tuh, dari 3/14, dari seher kali stroke gitu kan, ya ketemu kan cc sekian gitu kan. Berarti kan dia sudah membengkak, kasar dia kalau kayak anak kecil tuh dia langsung obesitas lah, gede lah kasarnya. Nggak mungkin juga dia cuma dimakan sepiring kecil, kan nggak mungkin tuh. Makanya harus menyesuaikan dengan merubah klep itu, valve itu di motor 4 tak ada, di 2 tak ada. Kalau di 2 tak valve membran, kalau di motor 4 tak ya kita sering sebut valve itu ya klep, payung klep gitu kan. Biasanya standar dari mudahnya untuk menghitung berapa besar diameter klep, biasanya kita mengacu pada suhu istilahnya ya, karena dari penemunya Graham Bell ini banyak yang dipakai dari tim pabrikan Honda. Kita contohnya nggak usah ke jauh-jauh, misalnya ke Honda aja. Contohnya aja misalnya kayak motor 3, diameter sehernya ini kan 63 sekian gitu kan. Cara mengambilnya cukup mudah untuk mereka ya, istilahnya cukup dibagi 2 aja gitu. 63 dibagi 2 kan sudah ketahuan berapa gitu kan 31, sekian. Nah makanya klep 3 itu innya ini kan 31, sekian. Nah menentukan lubang out biasanya itu rata-rata sih seperempat atau berapa gitu, misalnya dari diameter masuk gitu. Oke, nanti mungkin itu bisa dijelasin lagi kenapa keuntungan karbu gede. Di sini aja udah punya logika sendiri kan. Kalau pakai karbu gede, kalau sehernya masih kecil, seperti masih standar, kayaknya gimana ya? Ya nggak terlalu ngefek ya, mungkin adalah efek mungkin 20% saja. Jadi pertemuan kali ini saya cuma mau menjelaskan, Bang, apa sih stroke up itu? Apa sih Bang naik bandu itu? Oke, biar nggak panjang kalam, biar nanti part yang kedua mungkin saya ngejelasin tentang seher. Ini tentang next stop. Ini untuk pemula ya, dan saya juga nggak mau ngajarin, dan saya hanya mau berbagi saja.
Jadi seperti ini kertas standar, ini punya bit, anggap aja ini punya biar gampang ngitungnya, ini anggap aja punya grain. Standar grain itu struknya itu kan 49,5 atau kita bulatkan 50 gitu. Dia mau naik struk gitu kan, naik struk berapa? Dia mau naik 10. Nah kalau dia mau naik 10 dari lubang asalnya di sini, dia naik 10, berarti dia naik keluar 5. Nah ini, jadi dia nanti ini dilas, jadi digeser keluar, dia minta naik 10, berarti naiknya dikeluarkan ini apa? Ya 5. Maka bang 5 kan katanya naiknya 10, jadi begini. Tadi udah saya siapin, udah saya prepare. Nah ibaratkan ini si kertas ini gear primary ketemu sama gear sekunder maksudnya kan. Nah ini anggaplah kertas. Nah seperti ini bentuknya. Yang awalnya di sini, awal standarnya di sini, nah misal seperti dia 50, sekarang digeser agak maju. Yang tadinya pergerakan saya sampai sini, karena dia naik 10, dinaikin lagi 5 mili, berarti saya sampai sini. Kalau kertas ini berputar ke belakang, yang tadinya sampai di sini standar, di sini sama di sini, karena ini tadi udah geser keluar, otomatis dia daya hisapnya juga bertambah. Nah TMB-nya juga bertambah, TMA dia bertambah 5 mili dan TMB-nya pun bertambah 5 mili. Jadi total naik 10. Nah seperti itu. Nah bang, apa gunanya sih struk? Nah struk begini, setahu saya kalau di lapangan itu struk itu berpengaruhnya pada putaran di bawah, dan paling dasar itu berdasarnya di putaran atas. Kalau buat penghitungan lebih baik gedein seher atau bore up. Nah mungkin ini buat judul juga boleh nih, lebih baik bore up atau lebih baik struk up. Sebenarnya gini, kalau kita ngegedein seher dari misalnya diameter seher itu cuma diameter 50, kita jadiin diameternya menjadi 53 lah atau 54an. Nah itu kalau saya bilang terasa tenaga itu mungkin bisa dibilang 30%-an berasa ada perubahan lah kasarnya. Kalau semua sahabat standar, nggak ada yang berubah lagi, cuma sekedar saya kelas masih tok standar. Tapi kalau pembicaraannya dibandingin kita naikin seheran lewat struk up. Struk up itu cuma cara milih naik, dan misalnya dari standar 50 cuma naik 4 mili, jadi naik cuma 2 mili. Tapi itu signifikan banget perubahannya itu. Berasanya tuh benar-benar perbedaan berasa banget gitu. Jadi kalau bilang rasanya enakan struk up, enakan bore up. Sebenarnya kalau yang saya lebih gede, contoh ambil Suzuki, entah itu motor Satria EQ ataupun Smash. Kenapa dia motornya itu galak bawah tapi atas nggak jalan gitu kan? Karena standar dia struk up itu motor paling rendah 48,5 gitu. Makanya kalau pengen jalan itu motor misalnya dari Suzuki mau Smash mau Satria F, paling enggak itu harus dikulik sedikit gitu. Paling enggak struknya kita jadiin paling enaknya 60 atau 64 lah kasarnya, 54 lah paling enggak jadi 50 gitu. Jangan cuma 0,8 gitu. Jadi motor itu pembawaan dari Suzuki entah Smash entah Satria FU, jadi motor karena bore up sama stroke up misalnya dia lebih mengandalkan besar seher daripada panjang langkah. Jadi motor banyak kan tuh dia galak bawah, Smash, Shogun, terus Satria FU gitu kan. Lain cerita sama Yamaha itu mengedepankan dia lebih banyak itu motor dia buatannya lebih condong ke panjang langkah. Seperti Jupiter diameter seher standar 51, stroke up-nya dia standarnya 54, kan lebih panjang lebih panjang langkah. Kayak Krypton juga seher cuma 48 tapi tetap stroke berapa 54. Dan paling bagus itu ya Honda. Seperti Grand itu kan strokannya aja dia 49, sekian, anggaplah 50, diameter seher 50. Nah itu square itu apa bang? Square itu jadi besar diameter seher sama panjang langkah itu sama, dan itu biasanya kalau diolah motor entah menokana saja biasanya itu bisa dibilang memang enak gitu, enak atas bawah. Nah seperti itu. Oke, mungkin saya terlalu cepat ngomongnya atau gimana, saya mohon maaf. Mungkin kalau pengen kurang jelas dilambatin aja ya bos, sama kalau buat kecerahan layar atau kualitas di setting ke 720 aja. Ini sengaja saya jelaskan seperti ini supaya minimalin itulah. Mungkin sampai di sini, nanti kita berlanjut lagi. Oke, tetap semangat, jangan lupa subscribe. Nanti insya Allah kalian kalau udah paham udah ngerti pasti tahu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada nanti makan waktu, saya kasih tahu di sini lagi aja lah. Mumpung masih ngebahas tentang kertas atau torque. Kenapa motor Satria FU itu lebih berbobot, lebih enak lah, rasa tendangan lebih ada atau lebih jos lah ketimbang sekarang seperti motor Jupiter di bore up pakai seher CBR juga. Sebenarnya kertas ini
benar-benar vital gitu. Kelebihan dari Satria FU itu seperti dari Tiger itu ya satu, bobot dari kerkas ini sangat berpengaruh untuk tendangan balik gitu, untuk torsi gitu. Makanya ada geser torsi gitu. Atau anak racing itu kadang biasanya pada seperti ini aslinya nggak kayak gini, ini tipis, ini tambah daging. Ada yang nyebut juga ini namanya bandul, kadang juga ditanam timah hitam di sini. Nah ini juga sudah dibulatkan gitu kan. Biasanya kan kalau kerkas Jupiter kan seperti bulan sabit, nah ini udah dibulatkan. Intinya semakin besar kerkas untuk motor-motor bore up itu semakin berat juga bobot, dan diatur ulang torsinya ini atau berat bagian TMB-nya saat seher ada di TMA itu sangat berpengaruh gitu. Makanya motor kerkas dengan kerkas yang berat itu lebih putaran atasnya lebih jalan. Beda dengan dua tak. Kalau dua tak itu kan dia seperti ini ditutup pakai entah pakai babet atau sekarang pakai bahan dari manifoldnya itu karbon lah kasarnya. Jadi dia untuk memadatkan kompresi primer, kompresi bawah kalau nggak salah, intinya dah dari sana. Pokoknya dia memadatkan kompresi bagian bawah, bagian TMB gitu. Jadi nggak terlalu banyak celah yang kebuang. Jadi hisapan si valve membran ini juga lebih fokus, lebih kuat. Nah, oke, sampai situ aja. Nanti kita lanjut lagi. See you. Nå høyer nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg